Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai yang ke-38. Judul renungan kita pada hari ini adalah penuh belas kasihan. Sepulang pelayanan, saya bertemu dengan seorang anak jalanan yang duduk termenung di bangku stasiun kereta api Sidoarjo. Sambil memberanikan diri, saya menyapanya dan mengajaknya ngobrol. Saya mencoba mempraktekkan buku tanpa kata, yaitu alat peraga untuk menginjili anak agar percaya pada Kristus. Di saat itulah saya menjadi tahu banyak pergumulan anak ini termasuk dosa yang pernah dia lakukan selama menjadi anak jalanan. Terharu, saya memeluknya, saya berkata, "Adik, Tuhan Yesus mengasihimu. Sungguh pengalaman yang tak terlupakan." Dalam pelayanannya, Yesus selalu melandasinya dengan rasa belas kasihan. Dia memandang bahwa manusia membutuhkan kasih yang besar. Hati Yesus hancur tak kalah melihat orang yang sakit dan tak berdaya. Dia memperhatikan mereka dan berinisiatif untuk mengulurkan tangan. Pada peristiwa ini kita melihat Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik kepada orang yang terlantar. Di zaman ini, terlantar di sini juga tertuju pada orang yang punya status sosial baik, orang terpandang, orang kaya, berpendidikan tinggi tetapi hidupnya kosong, terjerat pada kepalsuan dunia yang hampa. Gaya hidupnya hedonis tapi sebenarnya jiwanya kering dan terlantar. Melihat hal ini, Yesus pun menantang para muridnya agar menjadi partner kerja Allah. Tentunya mereka yang memiliki belas kasihan seperti dia. Tuhan membutuhkan orang-orang yang siap melayani dengan hati yang penuh belas kasihan saat melihat hati orang lain. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan Kristus. Adakah hari ini saudara mau dipakai Tuhan menyalurkan kasih-Nya pada orang yang terlantar? Tuhan menunggu keputusan kita. Rasa belas kasihan akan menolong orang lain mengalami kasih Kristus secara nyata. Oke, hari ini kita akan membahas itu ya. Apakah kalau kita beriman, maka sesuatu itu pasti terjadi sesuai dengan iman kita? Atau apakah kalau kita percaya ada mujizat terjadi, maka mujizat pasti terjadi? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab ketika kita mempelajari perikop Matius pasal yang ke-9 ini ya. Oke, mari kita lihat Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai yang ke-38. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu dan kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sebab kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan dia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dia mengajar ke dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Oke, mari kita pelajari yang pertama, ayat 27 ya. Kita soroti istilah anak Daud. Saudara, dua orang buta ini kan manggil, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Nah, berarti dua orang buta ini memang benar memiliki iman, percaya bahwa Yesus memang adalah Mesias. Karena Mesias itu diturunkan dari keturunan Daud. Saudara, kalau kita perhatikan ya, Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Atau dalam bahasa Ibrani sama dengan Mesaya, yang diurapi. Ya, yang diurapi ini namanya Yesus, kemudian dikasih keterangan, anak Daud. Satu ya, pembuktian ayat pertama. Pembuktian kedua, Lukas 1 ayat 32. Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud.
Siapakah yang satu-satunya orang di dunia ini yang disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi? Pasti Yesus. Nah, kepada Yesus ini Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta siapa? Daud. Jadi ada hubungan antara Yesus dengan Daud dan tahta, yaitu Raja, Mesias. Ayat yang ketiga. Matius pasal yang ke-21 ayat 9. Dan orang-orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Berarti anak Daud ini ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi dari sini kita lihat ada kaitan antara Mesias, sang raja itu, dengan Yesus yang dikaitkan dengan anak Daud. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang istilah anak Daud. Nah, sekarang ayat 28. Setelah Yesus masuk dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya, jadi jikalau seorang itu sudah percaya pada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, maka yang jadi pertanyaan ini adalah gini ya, apa yang dapat Yesus lakukan menurut orang tersebut berdasarkan apa yang dia percayai? Nah, karena mereka percaya bahwa Yesus juga mampu menyembuhkan, maka mereka menyatakan iman mereka. Mereka percaya Mesias itu lebih besar kuasanya dari sakit penyakit. Sekarang undang pertanyaan lagi. Kenapa kok mereka bisa percaya? Apa yang melandasi latar belakang kepercayaan mereka? Jawabannya kita lihat. Di kitab Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 17. Ya, ini kebalik ya, 17 sampai 18 bahkan sampai yang ke-21 gitu ya. Nah, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan telah dibukanya dia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan dia telah mengutus aku. Nah, ini ayat 19 ya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Jadi, ia yang telah mengurapi aku, Mesias itu. Mesias kan artinya yang diurapi. Itu kedatangannya Mesias, tanda-tandanya adalah apa? Orang itu mampu menyembuhkan orang-orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu ciri-cirinya seperti itu. Terus ayat 21 dikatakan, lalu dia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini waktu kamu mendengarnya. Artinya, yang dijanjikan bahwa Allah telah mengurapi Yesus, itu sudah terjadi dalam diri Yesus. Allah mengurapi Mesias itu, sudah terjadi dalam diri Yesus Kristus. Jadi saya percaya kedua orang ini setidaknya mungkin pernah mendengar ketika Yesus khotbah. Ini kan Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 21 ini memang Yesus berkhotbah di sinagog. Gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan di judul kita ya. Apakah ketika seorang itu beriman, maka sesuatu itu pasti terjadi sesuai dengan iman kita? Karena ayat 29 seolah-olah ngajarno kayak gitu. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata apa? Jadilah kepadamu menurut apa? Menurut imanmu. Pertanyaan nih. Apakah di dalam seluruh Alkitab fenomenanya selalu terjadi demikian? Saya jawab tidak. Saudara perhatikan ya. Ini kan kita bahas Matius pasal yang ke-9 ayat 29 ya. Kita maju sedikit ayat 32 dan 33. Kita lihat ciri-cirinya. Sedang kedua orang buta itu keluar. Yang baru disembuhkan tadi itu ya. Dibawalah Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Nah bisu, ya mungkin orang ngomong gini. Wah bisu yang tidak bisa nyatakan iman toh. Ya tapi kan bisa bahasa isyarat. Orang bisu ini nggak ditanyai loh. Orang bisu ini beriman apa enggak? Enggak. Ayat 33 langsung ini, setan ini diusir. Langsung dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka orang banyak heran. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Terus yang berikutnya yang B. Yesus juga sering menyembuhkan orang nggak beriman. Misalnya ada orang kerasukan setan di Gadara atau Gerasa.
Di Matius pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 32. Tetap disembuhkan, Pak, walaupun tidak beriman. Mari kita baca ya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Jadi orang dua ini datang kerasukan setan menemui Yesus. Bukan dengan tujuan untuk minta disembuhkan. Mereka itu sangat berbahaya. Tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Tapi Yesus berkata pada mereka, pergi. Maksudnya kepada iblisnya ya. Lalu keluarlah mereka, iblisnya itu, masuk ke dalam babi-babi. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu di tepi jurang, danau, dan mati dalam air. Saudara lihat di sini. Tidak selalu kesembuhan atau mujizat itu terjadi menurut iman. Ada yang terjadi, yes, tapi tidak selalu. Ya. Nah, sekarang kalau kita tanya ya, sebelum masuk ke sini ya. Kalau begitu, mujizat itu terjadi karena apa? Karena memang Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada orang itu. Kalau memang benar Tuhan tidak mau, walaupun orang itu jungkir balik beriman, maka Tuhan tidak menyatakan kuasanya terhadap orang itu. Sederhananya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ayat 30-31 yang cukup membingungkan juga. Membingungkan itu gini ya. Kan dua orang buta ini melek matanya. Bisa melihat. Terus Yesus dengan tegas. Wah, ini dikatakan dengan tegas. Berpesan pada mereka. Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Kita semua yang di sini bingung ya. Karena kalau ada orang melakukan kebaktian kesembuhan ilahi. Itu pasti kalau bisa ya disebarluaskan supaya banyak orang sembuh kan. Benar nggak? Loh, sekarang ini kok ada ada kesembuhan, kok malah seolah-olah disembunyikan, orang lain nggak boleh tahu. Lah ini kan aneh ini. Nah, terus ayat 31, ternyata mereka tidak menuruti nasihat Yesus. Mereka keluar dan memasyurkan dia di seluruh daerah itu. Saudara, saya nyoroti ayat 31 dulu ya, sebelum jawab ayat 30. Ayat 31, ini menunjukkan bahwa kedua orang buta ini barusan disembuhkan Yesus. Tapi sudah tidak mengindahkan perintah Tuhan. Ini tidak boleh. Saudara kalau sudah mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, saudara harus patuh dong terhadap segala perintahnya. Jangan seperti dua orang buta ini, baru disembuhkan langsung melanggar. Repot ini. Nah, terus kita mikir, loh, kedua orang buta ini kan maksudnya baik. Pengen memuliakan nama Tuhan supaya nama Tuhan itu tersebar di mana-mana. Kan baik. Kenapa tujuan baik itu dilarang? Gitu loh. Nah, ini saya jawab barusannya. Kalau saudara perhatikan ya, peristiwa penyembuhan itu bisa disalahartikan bahwa kuasa Yesus dianggap bisa jadi kuasa jahat. Orang Yahudi yang tidak suka kepada Yesus bisa menggunakan alasan ini bahwa Yesus menggunakan kuasa jahat untuk mengusir kuasa jahat. Ya toh? Jika Yesus ditangkap berdasarkan alasan ini, maka berita tentang kerajaan surga akan menjadi terhambat. Saudara, saya tidak ngawur membuat analisa ini ya. Karena di ayat 34, orang Farisi, yang saya maksud orang Yahudi yang nggak senang sama Yesus, ini ngomong gini, dengan kuasa penghulu setan apa? Dia mengusir setan. Nah mungkin tidak seperti ini. Mungkin aja kalau orangnya dukun. Kan dukun-dukun itu main kuasa gelap. Dia misalnya main kuasa gelap, mengusir kuasa gelap, bisa saja. Bisa. Tapi Yesusnya bukan dukun. Bukan. Betul ya? Nah, jadi, kenapa kok melarang? Kembali lagi ya, kenapa kok Yesus melarang? Karena Yesus tidak ingin orang-orang Yahudi menggunakan peristiwa itu. Menyalahartikan daripada peristiwa itu. Untuk menangkap dirinya. Itu yang Yesus tidak mau. Itu sebabnya Yesus dengan tegas melarang. Oke? Itu penafsiran saya terhadap ayat ini. Mengapa kok Yesus harus melarang daripada kedua orang ini menyebarkan kabar sukacita ini. Padahal menurut kita yang hidup dalam zaman sekarang, itu kan baik. Gitu ya.
Nah, ayat 32 dan 33 ini sudah kita bahas. Yang jadi pertanyaan, apakah orang bisu itu beriman? Tanda tanya. Kita sudah singgung ayat ini di atas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa memiliki iman itu bukan syarat mutlak yang diperlukan ketika seorang mengalami kesembuhan. Bukan. Karena orang ini pun, orang bisu ini nggak menyatakan dirinya beriman pun langsung disembuhkan kok. Jadi, seperti kesimpulan awal tadi, kesembuhan, mukjizat itu terjadi karena apa? Karena Tuhan menghendaki kuasanya dinyatakan. Begitu. Nah, sekarang kaitan antara mukjizat dan identitas Yesus. Ayat 35 ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala sakit dan kelemahan. Jadi tujuan Yesus itu berkeliling adalah untuk memberitakan Injil. Kuasa mujizat yang menyertainya itu bertujuan untuk meneguhkan identitas dirinya adalah anak Allah. Sekali lagi, saya tidak membuat kesimpulan ini dengan asal-asalan. Karena ada dasar ayat lain yang meneguhkan kesimpulan saya. Yaitu di Matius pasal yang ke-14 ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik perahu, angin pun reda. Jadi asalnya angin ini agak, gak tenang gitu ya. Sehingga kalau Anda baca perikop atasnya itu, Petrusnya itu sampai tenggelam. Gitu ya. Mau tenggelam kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Ketika melihat peristiwa Yesus itu bisa mengontrol daripada alam, bahwa Yesus itu lebih besar daripada alam, maka orang-orang yang dalam perahu itu menyembah dia dan katanya apa? Sungguh engkau adalah anak Allah. Berarti ini apa nih? Ketika mujizat terjadi, ketika kuasa Tuhan itu dinyatakan, tujuannya dalam konteks ini untuk menunjukkan siapa pembuat mujizat itu, yaitu Yesus yang adalah anak Allah. Anak Allah berdasarkan Yohanes 5 ayat 18 adalah Allah. Saudara nanti bisa baca sendiri. Jadi, kembali ke kaitan antara mujizat dan identitas Yesus. Tujuan mujizat diberikan bukan untuk show off. Tapi tujuan mujizat diberikan untuk menyatakan atau untuk mendeklarasikan diri bahwa sang pembuat mujizat Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi sampai sini jelas ya. Oke, sekarang ayat 36, 37, dan 38. Kenapa kok Yesus melayani? Karena Yesus melihat ada banyak orang yang lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, ada banyak orang di sekitar kita yang tidak ngerti Injil Tuhan. Atau kalaupun ngerti, pengertian ini tidak sesuai dengan kitab suci. Maksudnya apa? Ya, bisa aja orang ikut Tuhan karena apa? Mau karena Tuhan itu sang pembuat mujizat. Tuh, memang benar. Tetapi tidak selalu mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Tidak selalu. Tidak selalu mujizat itu terjadi setiap hari. Tidak selalu. Karena kalau selalu terjadi setiap hari, maka itu nanti jadinya dari hukum alam. Bukan mujizat lagi. Yang namanya mujizat itu adalah melawan hukum alam. Tidak selalu terjadi setiap saat. Bukan sesuatu yang umum. Saya percaya mujizat bisa terjadi. Bisa. Tetapi tidak selalu terjadi setiap hari. Ini jelas ini ya. Jadi ada banyak orang yang ikut Tuhan. Benar. Tapi pengertian ini tidak selalu ikut kitab suci. Atau kalau orang yang mengandalkan mujizat sebagai dasar kepercayaan mereka. Sehingga kalau Tuhan tidak melakukan keajaiban di dalam hidupnya, maka dia merasa bahwa Tuhan tidak sayang terhadap dirinya. Salah. Siapa bilang seperti itu? Bukan berarti ketika Tuhan tidak melakukan mujizat dalam hidupmu, maka Tuhan tidak sayang. Siapa bilang? Mujizat itu di dalam Alkitab ada periodenya. Tidak setiap masa itu ada mujizat yang besar-besaran terjadi. Terekspos. Tidak setiap saat. Mujizat besar-besaran terjadi pada waktu zamannya Musa. Pada waktu zamannya Elia dan Elisa. Pada waktu zamannya Yesus Kristus. Pada waktu zamannya para rasul. Ada zaman-zaman yang tidak saya sebut. Itu tidak berlimpah-limpah mujizat. Ada saatnya Tuhan menyatakan dirinya melalui mujizat. Ada yang tidak. Dan itu bukan menandakan Tuhan sayang atau tidak sayang. Bukan itu yang jadi parameternya. Sampai sini saya harap kita jelas dulu ya. Supaya tidak ada salah pengertian tentang terjadinya suatu keajaiban atau
mujizat dalam hidupmu dengan kasih sayang Tuhan. Nah, kembali ke sini. Ada banyak orang terlantar seperti domba tak bergembala. Kemudian Yesus bilang, tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Saudara, hari ini, renungan hari ini memanggil setiap kita. Yang percaya Yesus adalah Tuhan. Dan yang mau dipakai hidupnya untuk mengabarkan Injil. Mari kita kabarkan Injil pada di sekitar kita. Ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang salah pengertiannya tentang Injil Tuhan. Tugas daripada kita yang sudah mengetahui kebenaran adalah menyampaikan kepada mereka mana yang benar dan mana yang salah. Kiranya dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi hidup mereka. Kita bisa dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan surga. Meluruskan apa yang keliru. Dan menjadikan mereka tidak tersesat oleh pengertian mereka yang keliru. Oke, renungan Tuhan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.